Anies Baswedan itu mendukung Pram dan Dul. Tidak saja mendukung tapi mensukseskan supaya Pram Dul itu jadi gubernur dan wakil gubernur. Karena cinta dengan Abah Anies ya kita mengikuti. Saya sih pengen banget nih revisi Perda Budaya Betawi. Jakarta menjadi kota Benyamin S. Jakarta menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya nih, Jim Benyamin ya, yang udah lama nggak ketemu karena memang saya jarang-jarang juga muncul di online. Pada sore hari ini alhamdulillah kita ditemani sama Kong Jaun, Kong Jaun yang ganteng. Ya, kita sama-sama di Poros Jakarta. Para pemirsa, ya, para yang nonton semua nih ya. Nah ini kenapa kita muncul sore hari ini sekarang tanggal 20 November 2024. Ya, ini kita mau menyampaikan perkembangan-perkembangan yang ada berkaitan dengan Pilkada DKI. Ya, kenapa DKI ya? Karena memang belum pindah-pindah, masih di Jakarta. Ya masih Jakarta, DKI atau DKI. Nah, kami ini, saya dan Kong Jaun ini kan ada di Poros Jakarta. Poros Jakarta itu yang merupakan wadah berkumpulnya organisasi-organisasi atau ormas lah yang ada di Jakarta. Komunitas ya, apalagi itu Kong ya, aktivis ya, aktivis. Dan memang kita mengusung Pak Anies Baswedan, abah kita ya untuk maju di Pilkada DKI itu ya. Ya kita udah sampaikan juga ya Kong ya ke PKS, kita ke PDIP juga. Bagaimana waktu itu kita menginginkan Pak Anies Baswedan itu maju di Pilkada DKI. Tapi ternyata kan kita tahu semua dah. Kita tahu semua ya. Tahu semua. Akhirnya kan yang maju dari sebelah kubu sini, selain sana kan RK, Pramono dan Bang Dul ya, Bang Dul yang maju. Dan independen juga, jadi ada 3. Nah kita di Poros Jakarta waktu itu kita kecewa Bang, kecewa. Makanya kita ada gerakan gercos, gerakan coblos semua gercos. Tapi di perjalanan kita melihat gercos ini sepertinya kurang tidak efektif ya. Jadi awalnya saya ketua Poros juga sudah melompat ya, sudah melompat beberapa hari saya sudah menyatakan kalau memang MK itu memutuskan tidak ada kotak kosong, itu saya tetap akan mendukung Pram Dul ya. Nah ini ternyata memang benar. Tanggal 16 November kemarin MK memutuskan itu tidak ada kotak kosong di Pilkada DKI. Nah berkaitan dengan dukungan Abah, nah ini juga pada hari ini sangat jelas memang jelas bahwa Abah Anies Baswedan itu menerima Pram dan Rano di rumahnya, dan kita juga telah menyaksikan di beberapa media mungkin ya, itu bahwa Anies Baswedan itu mendukung Pram dan Dul. Tidak saja mendukung tapi mensukseskan supaya Pram Dul itu jadi gubernur dan wakil gubernur. Nah ini saya juga menghimbau, Bang Jaun juga menghimbau teman-teman yang tadinya gercos ya, gercos itu sudah selesai karena Bang Anies sudah tidak diajukan karena MK itu sudah memutuskan Anies nggak bisa lagi maju untuk tidak maju untuk DKI. Tidak mungkin ya karena sudah proses seperti itu. Dan sayang suara kita yang ada ini kita tidak manfaatkan, dan kita perlihatkan arahannya, acuannya juga kan Anies Baswedan, abah kita, abah sudah
memutuskan mendukung 03 Pramdul, ya kita sebagai apa namanya, tidak saja simpatisan tetapi cinta dengan Abah Anies, ya kita mengikuti. Memang beliau adalah umarah, ya. Ya kan, antara umarah dan juga ulama sudah menyatakan dukung Pram dan Dul. Nah ini abang kita nih yang pengalamannya juga sama nih ya. Kong Jaung. Ini apa namanya, bisa diceritain Kang? Bisa. Ya, silakan Bang. Alhamdulillah hari ini tanggal 20, seperti yang tadi diceritain Bang Dim, bahwa ini kita apa namanya, pimpinan kita Pak Anies Baswedan udah ketemu sama Mas Pram dan Bang Dul, dan mendukung apa namanya Mas Pram Bang Dul yang nomor urutan nomor 3. Yeah. Ini tentunya kita yang tadinya ya enggak melakukan gerakan gercos, ya saya secara pribadi ikut langkah dan sikap Pak Anies Baswedan dengan mendukung nomor 3. Ya saya harapkan juga teman-teman yang masih gercos, ya kita kembali kita kembali ikut langkah Pak Anies, ya, dan sikapnya yang mendukung nomor 3, Mas Pram dan Bang Dul. Ya semoga-moga aja nih, walaupun waktunya mepet gitu ya, tapi dengan tekad yang bulat, apa yang dukungan Pak Anies ini kita dukung semua, sehingga ya sikap dan dukungan Pak Anies pada Mas Pram ini bermanfaat dan bisa menang tentunya. Kalau bisa satu putaran. Amin. Begitu tuh Bang. Betul. Iya. Betul. Ya, itu tadi apa yang disampaikan juga, bahwa jadi mudah-mudahan ya, ada 3 poin tuh. Ada 3 poin. Satu, kita melihat kenapa Pak Anies mendukung apa namanya, Pramdul, karena memang MK sudah MK sudah memutuskan tidak bisa maju, tidak ada kota kosong. Kedua, memang Pak Anies sendiri kan sudah di media 1-2 hari kemarin sudah ada apa namanya di media bahwa dukungan pada Pramdul. Dan ketiga, mudah-mudahan ini Pak Anies dan kita semua tidak saja mendukung tapi mensukseskan Mas Pram dan Bang Dul ya maju DKI dan memenangkan Pram dan Dul untuk menjadi gubernur wakil gubernur. Itu mudah-mudahan tidak ada lagi gercos. Pokoknya nomor 3. Nomor 3. Ya nomor 3 gimana? Nomor 3 nih. Memang sih alasan lain selain kita memang ikut langkah Pak Anies. Secara pribadi ya, kenapa saya secara pribadi dukung apa namanya 03? Karena dari semua calon ini ternyata dia hanya di 03 nih, ya enggak? Ada ya, pasnya namanya si Rano Karno yang dipanggil Bang Dul. Dia satu-satunya orang, ya enggak, yang pernah berbuat untuk budaya Betawi. Yang lain belum nih. Nah Bang Rano melalui filmnya Bang Dul, suka nggak suka, ya nggak, perannya sangat gede, bersama almarhum Bang Benyamin. Babenya siapa sih itu? Babenya Bang Benyamin. Melalui film itu, posisi budaya Betawi itu dikenal seluruh apa namanya Nusantara. Dan juga apa namanya budaya Betawi menjadi nggak dianggap kampungan lagi. Apalagi sekarang ini nih ya, program hampir semua orang Jakarta ya enggak, itu kayak mirip-mirip udah kayak orang Betawi asli. Perilakunya itu peranan apa Bang Dul itu melalui filmnya itu untuk mengangkat budaya Betawi. Jadi alasan saya pribadi itu ya enggak, ya calon yang lain di nomor lain kagak ada yang pernah berbuat. Nah ini pernah berbuat, belum jadi pejabat aja sudah berbuat, apalagi jadi. Nah ini kalau emang benar-benar jadi, insya Allah ya, saya sih pengen banget nih apa namanya revisi Perda Budaya Betawi. Karena kan kita undang-undangnya udah berubah nih. Perda Pergubnya ya. Perdanya kita revisi ya nggak, karena ada satu menurut saya perda yang lama ini selain undang-undangnya juga undang-undang DKI ya, daerah khusus ibu kota, sekarang kan udah menjadi daerah khusus DKJ.
Jadi peluang untuk merevisi atau merubah Perda Budaya Betawi nomor 4 tahun 2015 ini ada. Karena di situ ada ikon yang menurut saya belum lengkap. Salah satunya yang itu adalah bahasa Betawi. Bahasa Betawi ini kudu mesti masuk mulok ya. Masuk mulok. Jadi kudu jadi ada mata pelajaran bahasa Betawi di sekolah-sekolah. Di daerah-daerah aja ada ya? Di daerah-daerah ada. Jangan jauh-jauh di Citayam. Itu diajarin bahasa Sunda, padahal warganya kagak ngerti. Insya Allah nih, kalau gubernurnya balik lagi kayak tadi, belum jadi pejabat aja dia udah berbuat. Apalagi dia jadi pejabat. Mungkin itu. Jadi kita mesti lihat rekam jejak juga. Jadi pas banget nih, khususnya mobil khusus orang Betawi, ya enggak. Dan warga Jakarta ini milih 03 karena di situ ada Rano Karno yang wakilnya Mas Pramono Anung. Begitu deh Bang. Wakilnya Mas Pram. Wakilnya Mas Pram. Ya kita memang selain daripada Pak Anies ya, kita mengikuti Pak Anies. Pak Anies mana kita ikuti pilihannya pada Pramdul 03. Kita juga melihat sosok figurnya. Betul. Ya, betul. Mas Pram dan Bang Rano. Bang Rano tadi udah sampaikan seperti itu, belum jadi sudah berbuat. Mas Pram juga banyak pengalaman di pemerintahan. Betul. Ya, sekian puluh tahun di kabinet, sekian belas tahun, terus juga di di pemerintahan ya, di Sekap juga. Jadi artinya ini saling melengkapi. Yang Rano itu di kebudayaan, sosial, yang ini teknokrat, betul. Ya kan? Paham banget, ngelotok lah tentang pemerintahan. Betul. Karena memang diperlukan ini Bang. Betul. Nanti diperlukan antara Jakarta dan pemerintah pusat. Jadi nyambung gitu, gampang nanti. Misalnya mau program-program apa, program pemerintah pusat dilaksanakan di DKI. Betul. Gitu. Karena memang ada juga itu program pusat yang harus dilaksanakan, itu makan gratis. Itu terus juga sembako, ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan itu harus dilaksanakan juga. Terus juga ada perumahan rakyat. Betul. Itu jadi PR juga buat pemerintah Jakarta nantinya. Ini kalau kita lihat bukunya Mas Pramono Anung nih, Jakarta Menyala nih. Jakarta Menyala. Ini isinya nerusin ini program-programnya Pak Bang Anies ini. Banyak berapa yang diterusin ini. Termasuk juga ini Bang, Museum Rasulullah. Iya betul, Museum Rasulullah. Ya soal KJP, KJS, terus lansia, BOTI dan lain-lainnya jadi. Terutama RT/RW nih. RT/RW ya. Nah nih, dia janji naikin anggarannya 2 kali lipat. Iya, dari berapa ke berapa? Dari 2 juta, RT jadi 4 juta. Ya enggak? RW dari 2,5 juta jadi 5 juta. 5 juta. Kan mantap nih. Mantap. Ayo RT/RW nih, ajak warganya nih, dukung nih. Nomor 3. Dukung RT/RW nomor 3 untuk kesejahteraan semua. Jadi juga Bang, saya juga kan komunikasi dengan Mas Pram ya. Orangnya humble, nggak tinggi hati, ya slow gitu ya. Slow dan mengorangi orang lain lah, menghargai lah. Dan dia yang penting kayaknya menerima masukan tuh. Menerima masukan termasuk ini saya juga memberikan masukan. Memberikan masukan pastinya soal kebudayaan Betawi ya. Itu nanti Betawi nggak cuma ya kayak sekarang ya. Apalagi sekarang kan Jakarta tidak lagi ibu kota DKJ, daerah khusus Jakarta. Ini Jakarta dengan kebetawiannya, Betawi akan menjadi ikon Bang. Betul. Ikon kota Jakarta yang bisa mengglobal. Betul. Jadi artinya soal tadi bir peletok, soal yang lain-lainnya. Karena memang sebuah kota itu mengglobal juga harus ada identitas, ada ciri-ciri khas yang khusus gitu. Ciri khasnya apa? Betawi Bang. Betul. Nanti apa mesti banyak bahasa ini, bahasa Betawi. Selain bahasa Betawi, bahasa Inggris, bahasa internasional juga perlu, karena menjadi kota global nanti Jakarta. Karena di dalamnya macam-macam. Iya betul. Terus sejak saya kasih masukan juga soal apa? Soal Jakarta Fun. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya Mas Anies bisa, Mas Pram, masih Anies aja sih. Ini Anies, ini Pram, udah menyatu nih. Menyatu. Mas Pram, bisa nggak Jakarta sebagai investor daripada kota-kota lain? Bisa, kenapa enggak gitu? Akhirnya diterima akan menjadi namanya programnya Jakfund, funding itu menjadi kayak investor. Misalnya Jakarta perlukan
perlu beras, ya kan? Untuk menstabilkan beras itu kerjasama dengan misalnya Indramayu. Nah, Indramayu kan perlu lahan banyak sana, perlu bibit, perlu pupuk. Nah, tenaga kerja dibayarin supaya apa bisa langsung Jakarta. Nah, supaya menstabilkan harga-harga beras di situ. Berarti itu ini nerusin Anies juga nih. Anies juga. Pernah ada di Sumedang, Cilacap, kalau nggak salah. Nah, ini lebih luas lagi nanti. Soal UKM juga nanti dibantu. Ya, soal apa namanya ketenaga kerjaan nanti setiap kecamatan itu ada pelatihan-pelatihan gitu. Selain juga nanti terserap di daerah kotanya, di daerah sini Jakarta juga nanti bisa apa namanya kemungkinan kerja di luar negeri, Bang. Betul. Gitu, ke Korea, ke Jepang, ke Singapura ya, beberapa daerah lah ya, beberapa negara gitu. Itu dua yang kita usulin. Satu lagi nih, Pak. Kita usulin diterima. Jakarta menjadi kota Benyamin S. Akan dibuat, ini Mas Pram janji, Pak. Nanti akan dibuat Benyamin S Award. Jadi Benyamin S Award itu artinya nanti dilombakan setiap daerah. Misalnya entah ke perkecamatan atau perkelurahan nanti. Jadi mana yang baik dari segi apa? Benyamin S itu bersih, nyaman, aman, indah, sejahtera. Oh, jadi itu tuh Benyamin S. Bersih, aman, nyaman, indah, sejahtera. Jadi nanti kayak Alpataru di daerah ini misalnya sangat bersih, kan banyak yang kumuh sekarang kan. Terus juga keamanannya, Mas Pram juga kan akan buat CCTV setiap RT itu. Terus kesejahteraannya seperti apa, ekonominya. Nanti dilombakan setiap tahun ulang tahun Jakarta itu ada diadakan tuh, Bang. Nanti daerah mana yang mendapatkan penghargaan kebersihannya dalam rangka apa? Dalam rangka Jakarta menjadi kota global, gitu kan. Nah, kalau bersih, sehat, sejahtera warganya itu kan akan menjadi daya tarik negara-negara lain untuk masuk visit ke Jakarta, gitu, Bang. Jadi kalau nggak salah, walaupun kita arahnya global, tapi nggak ngelupain. Oh enggak, makanya tradisional. Enggak dong. Dengar-dengar katanya yang silat itu mau jadi muatan lokal. Betul. Jadi kota global bukan berarti dihilangkan kebetawiannya atau ciri khas Betawi. Itu malah harus jadi kental. Gitu. Harus dimajuin. Harus dimajuin karena sebuah kota itu harus punya ciri. Nah, Jakarta cirinya apa? Ya Betawi gitu. Nah, silatnya ada, nanti bahasanya ada, terus tari-tariannya ada, kayak gitu, Pak. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan makanya ini udah nggak salah lagi. Dan model keinginan kita ini kayaknya yang paling bisa jalanin nomor 3 nih. Betul. Yang lain nggak kelihatan tuh. Kalau saya pribadi, mohon maaf, sedikit sentimental. Kalau kemarin waktu Bang Ali itu kan ada program Husni Tamrin, menghargai tokoh Husni Tamrin. Nah sekarang Pram Dul itu menghargai tokoh budayawan yaitu Benyamin S dengan memberikan nama programnya Benyamin S Award itu. Ini luar biasa, Bang. Sangat menghargai. Betul. Makanya Pak Anies juga kan paham, tahu untuk kemana arahnya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang melihat program ini, acara ini, jangan lupa nih. Tanggal 27 November minggu depan nih. Minggu depan itu juara lagi. Coblos nomor 3. 3 kita. Oh 3. Nomor 3. Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno. Jakarta menyala.